Welcome to DJ Samhus Production by 69 Project Perform Rewo Music. Konsep manajemen pendidikan anak usia dini. Manajemen pendidikan anak usia dini adalah upaya untuk mengatur proses pendidikan anak usia dini dalam rangka mencapai tujuan pendidikan anak usia dini, yang bertujuan untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Konsep, prinsip, dan pendekatan dan teknik-teknik manajemen pendidikan dasar. 1. Konsep manajemen pendidikan dasar. Manajemen pendidikan dasar adalah kegiatan di mana proses mengelola atau mengatur sekolah dasar untuk mencapai tujuannya. Pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Prinsip manajemen pendidikan dasar. 1. Prinsip ekuifinalitas. Beranggapan bahwa ada berbagai cara untuk mencapai tujuan yang menekankan pada fleksibilitas, sehingga sekolah harus dijalankan oleh warga sekolah sesuai dengan kondisinya masing-masing. 2. Prinsip desentralisasi merupakan fenomena penting dalam inovasi manajemen sekolah modern. 3. Prinsip sistem pengelolaan mandiri. 4. Prinsip inisiatif manusia. Berdasarkan prinsip ini, manajemen sekolah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi warga sekolah untuk bekerja dengan baik dan mengembangkan potensi mereka. 3. Pendekatan manajemen pendidikan dasar. A. Pendekatan kekuasaan. B. Pendekatan ancaman. Yang C. Pendekatan pengajaran. D. Pendekatan perubahan tingkah laku. E. Pendekatan suasana, emosi, dan hubungan sosial. 4. Teknik-teknik manajemen pendidikan dasar. A. Sosiodrama. B. Pemodelan. C. Range game. D. Discussion out class. E. Belajar integratif. C. Konsep, prinsip, pendekatan, dan teknik-teknik manajemen pendidikan menengah. 1. Konsep manajemen pendidikan menengah. Konsep manajemen pendidikan menengah merupakan proses penggunaan asal daya yang tersedia secara oparisma buat menjadi output yang memuaskan dan mencapai tujuan yang diinginkan. 2. Prinsip manajemen pendidikan menengah. A. Peserta didik diberi pemahaman. B.
Pengajar menjadi satu-satunya asal belajar. C. Pendekatan tekstual menuju proses menjadi penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. D. Pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. D. Pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. F. Pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran menggunakan jawaban yang kebenarannya multidimensi. G. Pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. H. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal dan keterampilan mental. I. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. J. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai menggunakan memberi keteladanan, menciptakan kemauan dan berbagi kreativitas siswa pada proses pembelajaran. 3. Pendekatan manajemen pendidikan menengah. A. Pendekatan konstekstual. Dalam pendekatan ini, pengajar akan menaruh citra materi menggunakan menaruh model-model insiden pada global nyata. B. Pendekatan konstruktivisme. C. Pendekatan pemecahan masalah. E. Pendekatan deduktif. F. Pendekatan terbuka. H. Pendekatan proses. G. Pendekatan ilmiah. 3. Teknik-teknik manajemen pendidikan menengah. Menerapkan metode pengajaran di kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak, membutuhkan teknik yang unik yang tentunya berbeda dengan di kelas dengan siswa pasif. Baik, saya lanjutkan. Yaitu yang D, konsep, prinsip, pendekatan, dan teknik-teknik manajemen pendidikan luar sekolah. Yang pertama yaitu konsep manajemen pendidikan luar sekolah. Manajemen pendidikan luar sekolah merupakan upaya buat menyelenggarakan fungsi administratif baik menjadi basis ya juga satuan pendidikan luar sekolah. Yang kedua yaitu prinsip manajemen pendidikan luar sekolah. Yang pertama, pembagian kerja, disiplin, kesatuan komando, kesatuan tujuan, wewenang, dan tata tertib. Yang ketiga yaitu pendekatan manajemen pendidikan luar sekolah. Yang pertama, pendekatan dipandang menurut sasaran. Yang kedua, pendekatan dipandang menurut segi aplikasi. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran. Yang keempat, teknik-teknik manajemen pendidikan luar sekolah. Tekniknya itu keaksaraan, kesetaraan, dan kehomeschooling, dan pelatihan atau kursus. Bagian E, konsep, prinsip, pendekatan, dan teknik-teknik manajemen pendidikan luar biasa. Yang pertama yaitu manajemen pendidikan luar biasa. Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 mengatur bahwa pendidikan kasus adalah bagi mereka yang mengalami kesulitan mengikuti proses pembelajaran karena cacat fisik, mental, atau sosial, dan yang cacat intelektual. Yang kedua yaitu prinsip manajemen pendidikan luar biasa. Yang pertama, meliputi upaya memelihara kesehatan jasmani. Yang kedua, komunitas, termasuk upaya untuk mengangkutan sasaran hidup beragama dalam masyarakat. Yang ketiga, mempersiapkan siswa untuk memperoleh keterampilan sebagai masyarakat memasuki dunia kerja. Yang ketiga yaitu pendekatan manajemen pendidikan luar biasa. Yang pertama, Sotelets Workshop. Yang kedua, pendidikan keterampilan. Yang keempat yaitu teknik manajemen pendidikan luar biasa. Yang pertama, pengajaran langsung, promptas, dan kolaborasi. Nah, bagian F yaitu konsep, prinsip, pendekatan, dan teknik-teknik manajemen pendidikan tinggi. Konsep manajemen pendidikan tinggi. Tujuan dari konsep manajemen universitas ini adalah untuk mempelajari kebijakan pendidikan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia, pengelolaan
keuangan, teknologi informasi, dan pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu prinsip manajemen pendidikan tinggi. Yang pertama, pencarian kebenaran ilmiah dan akademisi. Yang kedua yaitu demokratis, adil dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai agama, nilai budaya, pluralisme, persatuan dan kesatuan bangsa. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan budaya akademik dan menumbuhkan kegiatan literasi bagi status keakademikan. Yang selanjutnya yaitu keteladanan motivasi belajar dan mengembangkan kreativitas siswa. Yang ketiga yaitu pendekatan manajemen pendidikan tinggi. Pendekatan andromologi Claules mendefinisikan andromologi sebagai ilmu pembantu peserta. Yang keempat, teknik-teknik manajemen pendidikan tinggi. Melalui kegiatan khusus yang diperlukan, siswa akan belajar bagaimana secara efektif dan sesuai dengan khusus. Hal ini memungkinkan aspek pembelajaran yang fleksibel dan mencakup keterampilan yang berlaku untuk pembelajaran di pendidikan tinggi. Diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaborasi, pembelajaran kompetitif, pembelajaran proyek.